Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Sosial semester 1, program studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang masyarakat cyber atau cyber community. Baik, yang pertama kita akan mencoba membahas definisi dari cyber community. Community adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah masyarakat, yaitu kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah teritorial tertentu yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan-aturan serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut, serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan masyarakat gitu, kelompok-kelompok yang menempati wilayah tertentu. Jadi mereka ada berdiam di suatu daerah, ada aturannya, ada yang mengkoordinir, ada yang mengorganisir dalam bentuk sistem pemerintahan desa atau daerah tersebut gitu. Kemudian ada anggota-anggota masyarakatnya yang saling hidup berdampingan, melakukan kegiatan komunikasi dan bisa menghidupi diri sendiri gitu. Itu yang dimaksud dengan community atau masyarakat. Oke, selanjutnya dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semakin berkembang dengan pesat, dengan skala besar gitu, membuat manusia menjadi berubah pola komunikasinya, yang mulanya hanya masyarakat lokal, masyarakat dunia yang skala lokal, sekarang menjadi masyarakat dunia yang skala global gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan siapa saja dan di mana saja gitu tanpa ada batasan ruang dan waktu gitu. Kita mau komunikasi dengan orang yang di luar negeri pun bisa gitu dengan kecanggihan atau kemajuan teknologi komunikasi. Selanjutnya masyarakat global. Nah, masyarakat global ini sebagai sebuah kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia itu untuk saling menghasilkan budaya-budaya secara bersama gitu, menghasilkan produk industri bersama, bahkan bisa menciptakan uang bersama gitu. Jadi kalau di dunia digital gitu ada Bitcoin dan sebagainya gitu, atau chip dan sebagainya, itu yang bisa dijadikan mata uang dalam dunia digital ya. Bahkan bisa menciptakan peperangan dengan skala global di segala lini. Jadi peperangan yang dimaksud adalah peperangan cyber ya, serangan cyber misalnya melumpuhkan sistem tertentu di suatu negara, sistem komunikasinya, itu dimaksud dengan perang cybernya gitu. Jadi masyarakat global ini karena komunikasi interaksi itu udah tanpa batas, udah bisa antar negara, nah, sehingga bisa menjadikan suatu kebudayaan tertentu, menghasilkan kebiasaan-kebiasaan tertentu atau menyepakati hal-hal tertentu dalam kegiatan komunikasi yang ada di masyarakat global gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan masyarakat maya. Nah, masyarakat maya ini sering juga disebut dengan warganet gitu. Nah, jadi orang-orang yang aktif di internet, yang sering memberikan komentar, yang sering memberikan memberikan interaksi dalam dunia digital. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat maya gitu. Nah, masyarakat maya ini memiliki sebuah fantasi tentang dunia yang lebih maju dari dunia saat ini. Nah, fantasi yang dimaksud adalah sebuah hiperreality manusia tentang nilai, citra, makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Nah, jadi maksudnya hyperreality, jadi ketika kita sudah masuk ke masyarakat maya, warganet gitu,
ya kita bebas saja mau berkomentar apa, mau uh, kita menanggapi apa, mau memposting apa, itu ya silakan saja. Misalnya ada yang menurut yang kita lakukan ternyata menurut warganet itu tidak sesuai atau kurang etis, maka ya siap-siap saja kita dikomentari oleh warganet atau masyarakat maya gitu. Karena memang mereka menganggap sebuah realita itu atau sebuah fantasi dalam pemikiran mereka itu harus seperti yang mereka pikirkan gitu. Padahal apa yang dilakukan secara realita itu berbeda gitu. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat maya, teman-teman gitu. Mungkin teman-teman juga aktif di dunia sosial media, menjadi warganet juga, sering menanggapi atau berkomentar di status atau di sebuah artikel dan sebagainya. Nah, itu adalah masyarakat maya. Komentarnya itu ya sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di fantasi kita. Padahal belum tentu realitanya seperti itu gitu. Nah, ini masyarakat maya juga sering juga disebut dengan masyarakat cyber gitu. Identik dengan masyarakat maya. Nah, apa implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi, teman-teman? Implikasi itu adalah dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Apa dampaknya? Setiap perubahan yang terjadi dari segi kehidupan manusia maka akan berimplikasi juga bagi segi kehidupan manusia tersebut. Segi-segi kehidupan cyber community atau masyarakat maya selain merupakan peta analog kehidupan masa depan masyarakat nyata, namun juga merupakan imitasi kehidupan nyata itu sendiri. Sehingga dimungkinkan berbagai cybercrime dalam cyber community merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat. Jadi implikasinya memang dari perkembangan teknologi adalah kita di kehidupan nyata itu bisa mengikuti apa yang terjadi di kehidupan maya gitu. Bisa seperti itu. Ya karena di kehidupan maya kita bebas berinteraksi, bebas mengemukakan pendapat. Nah, kadangkala itu yang menjadi nyata di kehidupan nyata. Misalnya seperti ini. Ada sebuah kasus yang memang misalnya agak di kehidupan nyata agak terlambat dieksekusi atau terlambat diselidiki oleh pihak yang berwajib di dunia nyata. Namun di masyarakat maya hal ini sudah viral gitu. Maka mau tidak mau penegak hukum yang awalnya mungkin tidak tahu atau belum melakukan pendalaman terhadap sebuah kasus atau perkara sehingga jadi lebih cepat dalam penanganannya, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada sebuah bencana misalnya, nah ketika ada orang yang merekam, ada orang yang memposting, yang awalnya tidak tahu bahwa di daerah itu terjadi bencana sehingga jadi tahu gitu, maka bantuan-bantuan bisa cepat datang, misalnya seperti itu. Nah, itulah salah satu implikasinya dari perkembangan teknologi perkembangan teknologi komunikasi maksudnya. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu kejahatan digital gitu, kejahatan dalam dunia digital atau cybercrime gitu. Akan banyak kejahatan-kejahatan yang bermodus canggih dari sisi teknologi. Mungkin beberapa saat yang lalu teman-teman pernah mendengar berita bahwa ada rekening ATM atau rekening bank yang ternyata uangnya sudah hilang gitu. Sebanyak berapa? 20 miliar kalau tidak salah gitu. Karena kejahatan cybercrime gitu. Jadi ada orang yang membobol rekening nasabah lah, ceritanya seperti itu, sehingga nasabah jadi kehilangan uang gitu. Nah, itu salah satu bentuk implikasi dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam tindak kejahatan gitu, cybercrime gitu. Jadi kita harus wanti-wanti juga, harus berwaspada juga dalam memanfaatkan cyber community. Nanti juga akan kita bahas apa saja dampak dari cyber community terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di cyber community atau
kejahatan cybercrime gitu. Yang pertama sering terjadi pencurian atau penggunaan akun orang tertentu gitu, atau hacker lah, hacker data gitu. Nah, sering terjadi gitu pencurian data pribadi gitu. Nah, ini sering terjadi di dunia cyber community. Kemudian pelanggaran terhadap hak cipta, ini juga sering terjadi. Misalnya teman-teman ada kan kita sering mendownload download lagu yang bukan dari situs resminya gitu ya. Mendownload lagu, misalnya teman-teman pengen mendengar lagu band A misalnya. Nah, harusnya yang merilis itu adalah label dari musik tersebut gitu. Tapi dengan kejahatan ini orang bisa dengan bebas menyebarkan lagu-lagu tersebut gitu. Sehingga ya kita sebagai masyarakat maya bebas saja mendownload gitu lagu tersebut. Bahkan ada film yang belum tayang misalnya, atau baru tayang beberapa hari, tiba-tiba udah ada di internet filmnya gitu. Nah, itu salah satu bentuk kejahatan di dunia digital gitu. Kemudian perlakuan atau penyerangan atau perusakan terhadap jaringan internet. Jadi ini bisa dikatakan ya kita merusak atau menyerang salah satu akun atau jaringan internet suatu perusahaan misalnya, atau satu instansi misalnya. Itu juga sering terjadi di kejahatan dunia maya. Kemudian sering juga terjadi penipuan atau pencurian. Sering nih adanya SMS, Anda menang hadiah berapa juta gitu, silahkan klik ini misalnya. Nah, itu sebenarnya salah satu cara orang untuk memanfaatkan masyarakat sebagai target dalam penipuan atau pencurian gitu. Kemudian problem hak membela diri ini juga sering terjadi terkait dengan ya pernyataan di sosial media misalnya, kemudian yang menyinggung banyak orang, atau kita melakukan provokasi dan sebagainya di dunia maya misalnya. Kemudian eksploitasi perempuan dan penyerangan pornoteks atau erotisme gitu. Ini juga sering terjadi teman-teman. Jadi ada situs-situs yang memang dikhususkan atau situs terlarang lah yang ada untuk masyarakat tertentu, sehingga bisa menyebabkan orang jadi mengakses konten-konten pornografi atau erotisme, padahal itu tidak dilegalkan atau tidak diperbolehkan di suatu daerah atau di suatu negara gitu. Sehingga ini juga bentuk cyber community. Nah, karena bisa jadi kegiatan yang seperti itu mengeksploitasi perempuan, bisa seperti itu juga konteksnya. Selanjutnya juga problem dalam hak dan kebebasan mengakses informasi, ini juga sering terjadi. Kemudian problem norma susila terbanyak dalam masyarakat maya berhubungan dengan pelanggaran norma-norma seksual dan pornografi. Jadi di masyarakat cyber itu memang konten-konten pornografi itu bisa dengan mudah sebenarnya diakses oleh masyarakat luas, karena memang ya kecanggihan teknologi tadi tanpa batas gitu. Dengan kita bisa mengakses apapun, bisa dipastikan bahwa bagi orang-orang tertentu mungkin gampang saja mengakses konten-konten berbau pornografi misalnya gitu ya, walaupun Kementerian Kominfo ya telah memblokir, namun ya bisa-bisa saja untuk diakses gitu bagi orang yang memang udah mahir di dunia internet atau dunia digital gitu. Nah, ini yang jadi bahaya gitu. Bahkan sudah apa ya? Sudah sangat cepat sekali viralnya gitu. Ketika heboh, orang pengen semua mengakses, sehingga ya langsung viral gitu. Semua orang bisa akses gitu. Bahkan di smartphone pun yang teman-teman pegang itu bisa diakses gitu dengan sangat mudah gitu.
Jadi dengan maraknya kriminalisasi tentu harus bisa ditanggulangi. Salah satunya ya kita harus memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang teknologi interaksi komunikasi di Indonesia terkait dengan cyber community ini. Nah, jadi ada hukumnya gitu, aturan yang mengatur itu gitu. Sehingga apabila melanggar itu maka bisa dikenai hukuman gitu. Nah, itu disebut dengan cyber law. Hukum untuk dunia cyber gitu ya. Nah, uh, bahwa cyber community merupakan sisi lain dari kehidupan nyata sehingga secara fisik individu masyarakat cyber dapat dihukum dengan menggunakan hukum positif. Jadi ya sudah banyak kejadian-kejadian yang uh, melanggar undang-undang ITE misalnya ya yang marak itu sehingga orang-orang bisa dikenai hukuman apabila melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum gitu, yang telah ditentukan oleh undang-undang gitu. Sehingga kita tidak apa ya, tidak bisa juga bebas, tidak bisa juga sembarangan dalam menggunakan atau berinteraksi komunikasi di masyarakat maya, cyber community gitu. Karena ada hukum yang mengatur juga gitu, yang tidak boleh kita langgar. Selanjutnya proses-proses sosial dan interaksi sosial. Jadi di masyarakat maya juga mereka memiliki apa karakter tertentu. Mereka membangun dirinya dengan sepenuhnya dengan mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam jaringan kelompok itu atau intra atau antar sama anggota kelompok maya. Jadi kita di kelompok maya itu di masyarakat maya itu kita akan membangun karakter kita seperti apa di masyarakat maya itu gitu. Apakah kita ingin seperti diri kita di kehidupan nyata atau berbeda gitu ya, tergantung kita mau seperti apa. Nah, kita juga dapat berinteraksi di kelompok maya. Misalnya kita berinteraksi dengan sesama komunitas, misalnya apa ya, komunitas pecinta sepak bola misalnya gitu. Nah, kita membangun komunikasi, membangun karakter diri kita seperti apa di sana gitu. Apakah kita menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang sangat menakutkan, pemberani, itu tergantung. Atau kita menjadi orang yang biasa saja, yang pasif sesuai dengan di kehidupan nyata. Nah, itulah karakter yang akan kita bangun di masyarakat maya gitu. Ya sesuai dengan kelompok kehidupan di kelompok itu atau di jaringan itu atau ya di sesama masyarakat maya. Jadi bisa kita berinteraksi dengan teman-teman kita di dunia nyata atau kita bisa berinteraksi dengan teman kita yang sebenarnya kita tidak berteman di dunia nyata gitu, hanya berteman saja di masyarakat maya. Bisa seperti itu, teman-teman. Kemudian kelompok sosial maya. Komunitas maya ini memiliki kehidupan kelompok yang rumit. Nah, kenapa dikatakan rumit? Nah, umumnya kelompok sosial ini dibangun berdasarkan hubungan-hubungan sekunder gitu. Jadi komunikasinya ya bukan komunikasi primer, maksudnya kita tidak berinteraksi langsung bertatap muka atau dengan teman yang kita kenal dekat gitu, hanya kenal melalui dunia maya saja. Sehingga pengelompokan mereka didasarkan pada kegemaran dan kebutuhan anggota masyarakat terhadap kelompok tertentu gitu. Jadi biasanya komunitas maya ini terbentuk karena kegemaran tertentu atau karena kebutuhan akan kelompok masyarakat tertentu juga gitu. Misalnya di masyarakat maya kita bergabung di mana nih? Pecinta misalnya atau sesama alumni Universitas Bengkulu misalnya. Nah, itu bisa kita bergabung ke sana karena kita memiliki latar belakang yang sama-sama alumni UNIP misalnya seperti itu. Atau kita bergabung ke komunitas pecinta sepak bola Indonesia misalnya. Nah, kita memiliki hobi yang sama, yaitu hobi tentang sepak bola Indonesia. Maka yang akan kita bahas di komunitas maya itu adalah ya seputaran sepak bola gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kita nggak tahu tuh siapa saja teman-teman kita. Kita belum pernah ketemu, ya walaupun kita bisa melihat fotonya, bisa melihat aktivitas yang diposting, tapi kan kita tidak bisa ketemu secara langsung dan kita tidak tahu orangnya itu seperti apa sebenarnya gitu. Ya barangkali apa yang di kehidupan nyatanya itu berbeda dengan apa yang ditampilkan di masyarakat maya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelompok sosial terjadi di kehidupan maya. Memang pola komunikasinya agak rumit gitu. Ya kita nggak tahu keadaannya seperti apa, bisa jadi dia orang yang pendiam tapi di masyarakat maya dia sangat aktif, sangat
banyak bicara padahal di kehidupan nyatanya berbeda. Nah, bisa jadi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kebudayaan dan masyarakat maya. Nah, salah satu ciri dari masyarakat adalah menciptakan kebudayaan. Nah, dalam masyarakat maya hal itu juga berlaku bahwa kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan budaya-budaya pencitraan gitu. Dan makna setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbolis. Kreator dan imajiner dari setiap saat mencurahkan pemikiran mereka dalam tiga hal yang secara terpisah. Jadi di masyarakat maya biasanya kita memang menampilkan hal-hal yang banyak kita tampilkan adalah hal-hal yang bagus gitu, yang berkaitan dengan pembangunan citra kita di depan masyarakat maya. Nah, secara imajiner teman-teman, pemikiran atau kreator dan imajiner di masyarakat maya itu terkait dengan mencurahkan pikiran itu terbagi menjadi tiga kelompok atau tiga hal yang secara terpisah, yaitu pertama, kelompok yang senantiasa bekerja untuk menciptakan mesin-mesin teknologi informasi yang lebih canggih. Jadi ada orang yang menciptakannya, yang menciptakan alat komunikasi atau yang menciptakan perangkat-perangkat yang semakin canggih gitu untuk bisa kita berkomunikasi atau berbagi informasi gitu. Kemudian ada juga kelompok yang setiap saat menggunakan mesin itu, mesin karya ciptaan tadi ya, mesin karya dari ciptaan tadi untuk imajinasi yang menakjubkan gitu. Jadi dengan adanya mesin itu yang setelah diciptakan tadi, kelompok yang nomor 2 ini bisa menciptakan karya-karya dari mesin itu gitu. Misalnya orang yang membuat YouTube, kan itu orang dari luar negeri ya, dari luar negeri gitu. Nah, namun dari hasil karya orang buat YouTube itu ada konten-konten kreator yang bisa memanfaatkan itu untuk mereka menjadi tempat untuk berkarya gitu. Nah, anggap saja misalnya Atta Halilintar misalnya. Nah, dia kan memanfaatkan fasilitas atau memanfaatkan YouTube sebagai media untuk dia berkreasi gitu, menampilkan karya-karyanya gitu. Nah, itu masuk ke kelompok yang nomor 2. Namun ada juga kelompok yang nomor 3, masyarakat yang pada umumnya setiap hari menggunakan mesin tersebut dan karya dari imajinasi kelompok 1 itu sebagai bagian dari kehidupan gitu. Nah, ini hanya dijadikan ya hanya untuk hiburan aja gitu. Menyimak gitu, bukan untuk berkarya, bukan untuk menciptakan gitu ya. Kayak hanya untuk menikmati saja sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari aja gitu. Misalnya ya teman-teman bermain Facebook, Instagram, Twitter ya hanya untuk buka-buka saja gitu, hanya dibuka gitu, ngelihat informasi, ngelihat orang posting apa, cari hiburan, ya seperti itu aja. Kalau teman-teman masuk ke kategori kelompok yang ketiga. Kemudian ada stratifikasi sosial, kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat maya. Nah, di masyarakat maya itu mengenal stratifikasi sosial, teman-teman. Nah, di mana kita bisa melihat stratifikasi sosial di masyarakat maya, yaitu berdasarkan pada besarnya jaringan yang dimiliki, atau seberapa banyak jumlah anggota masyarakat maya yang lalu lalang atau melintasi sebuah jaringan atau website yang menjadi dasar argumen yang kuat untuk menentukan stratifikasi sosial. Nah, kalau secara simpelnya seperti ini. Kalau di sosial media itu ada yang disebut dengan follower, ada yang disebut dengan subscriber, ada yang disebut dengan pertemanan gitu ya. Nah, kalau di Instagram, jadi semakin banyak pengikutnya, itu pasti stratifikasinya akan berbeda gitu. Orang tersebut akan menjadi berbeda gitu. Pengikutnya banyak gitu. Itu bagi yang bersosial media. Nah, kalau yang website ini banyak sekali dikunjungi oleh orang gitu. Banyak sekali dikunjungi oleh orang sehingga ya stratifikasinya berbeda dengan yang website hanya sedikit orang yang mengunjungi. Begitupun tadi orang yang followernya banyak dengan orang yang followernya sedikit tentu akan berbeda stratifikasi sosialnya gitu. Karena ya kontennya akan dilihat oleh orang banyak, oleh orang yang lebih luas gitu daripada orang yang memiliki follower sedikit gitu.
Kemudian nah kalau di website itu stratifikasi sosial itu ya bisa juga dilihat dari apa domainnya, domain websitenya ya. Domain websitenya yaitu HTTP atau www, kemudian apakah dia menggunakan .com, net, org, gov, go, id, atau menggunakan ya kan ada nih misalnya teman-teman searching di internet, kemudian teman-teman masukkan keywordnya, misalnya pendidikan luar sekolah, teman-teman masukkan, teman-teman enter, nanti akan muncul ada yang hanya blogspot.com gitu, ada yang wordpress.com gitu, tapi ada juga yang langsung.com gitu. Nah, itu akan berbeda stratifikasinya karena ada konten atau ada domain yang gratis, ada domain yang memang berbayar gitu. Nah, biasanya domain yang berbayar itu lebih tinggi lah stratifikasinya gitu. Kemudian ada juga misalnya penggunaan ya domain Yahoo, Hotmail, MailCity, Amazon atau Google gitu. Jadi akan berbeda teman-teman gitu ketika kita membuka yang gratisan dengan yang berbayar gitu ya, walaupun isinya mungkin sama saja tapi dilihat dari stratifikasinya itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah, akan terjadi perubahan sosial juga di masyarakat maya. Perubahan sosial ini dikenal dalam dua konsep perubahan, teman-teman. Yang pertama adalah upgrade, yaitu perubahan fiskal yang ada dalam mesin-mesin komputer gitu. Nah, biasanya upgrade ini ya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, meningkatkan layanan supaya mesin-mesin komputer tadi yang berfungsi sebagai teknologi komunikasi dan informasi itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, misalnya komputer kita yang awalnya Pentium 1 sampai dengan saat ini itu kan terus di-upgrade gitu supaya kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, begitu juga fitur-fitur misalnya yang ada di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter itu kan juga terus di-upgrade terus, ada pembaharuan-pembaharuan terus. Nah, pembaharuan-pembaharuan inilah yang terjadi untuk merubah gitu, melakukan perubahan untuk meningkatkan apa ya, supaya orang bisa jadi lebih suka, jadi lebih tertarik, jadi lebih antusias gitu. Nah, itu dari segi upgrade perubahan fiskal yang terjadi dalam mesin-mesin komputer. Nah, kemudian ada juga perubahan sosial yang terjadi yang merupakan sebuah hukum alam serta setiap saat dapat menimbulkan masalah baru. Nah, semakin canggih juga pertumbuhan atau perkembangan teknologi informasi, tentu memiliki dampak gitu, tentu memiliki implikasinya terhadap kehidupan masyarakat gitu. Akan banyak masalah-masalah baru yang akan muncul dari perkembangan teknologi informasi gitu. Kalau dulu kan nggak ada tuh, waktu belum booming internet itu jarang sekali ada cybercrime, kejahatan-kejahatan kriminal di dunia maya gitu. Nah, semakin banyak, semakin canggihnya teknologi komunikasi informasi, maka kejahatan juga akan semakin canggih gitu. Akan semakin banyak modus-modus kejahatan yang terjadi gitu. Ya, itulah dampak dari perubahan teknologi komunikasi dan informasi gitu, cyber community yang mau tidak mau akan kita hadapi, yang mau tidak mau akan kita temui, sehingga kalau kita sudah tahu tentu kita bisa melakukan antisipasi gitu supaya kita dapat hidup dengan layak, memanfaatkan fasilitas cyber community, memanfaatkan teknologi komunikasi informasi itu secara bijak gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang masyarakat maya atau cyber community, masyarakat cyber. Nah, pesan Bapak adalah teman-teman harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kemudian teman-teman harus lebih bijak lagi bersosial media gitu. Harus lebih bijak lagi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Mungkin itu saja.
Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa sumber rujukan terkait dengan materi kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi untuk pertemuan kita pada hari ini seperti pada link yang tertera berikut gitu. Dan jangan lupa juga untuk men-like dan subscribe channel YouTube ini apabila dirasa bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.